Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat itu, semua orang terlepas dari apakah mereka mungkin Dongguo Duo yang perkasa, orang-orang dari klan Surgawi Chu, klan Qian Feather Monstrous, ataupun kekuatan tambahan mereka semua memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka, yaitu takjub. Mereka tidak mengerti, mengapa Bai Liluo akan menyatakan dirinya sebagai kakak perempuan Chu Feng. Persisnya, hubungan seperti apa yang dimiliki keberadaan menakutkan itu dengan Chu Feng. Nona Liluo, apa artinya ini? King Yu Yunlong adalah orang yang pertama berbicara. Dia ingin mendapatkan jawaban dengan menanyai Bai Liluo. Kali ini, Bai Liluo tidak mengabaikan pertanyaan King Yu Yunlong. Dia pun tersenyum ringan. Dia melihat kekerumunan, dan kemudian berbicara seolah-olah dalam kesadaran mendadak. Oh iya, aku hampir lupa untuk menyebutkan kepada semua orang. Aku memang bergabung dengan Qian Feather Monstrous Clan, dan sekarang menjadi tetua tamu mereka, ucapnya. Setelah Bai Liluo mengucapkan kata-kata itu, dia segera menyebabkan Chu Heavenly Clan dan Dongguo Duo yang perkasa berkerut. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dikatakan Bai Liluo sudah jelas dimaksudkan untuk mereka. Dia berusaha memberi tahu mereka identitasnya. Adapun identitas Bai Liluo sebagai tetua tamu Qian Feather Monstrous Clan, itu adalah identitas yang sangat merugikan bagi Chu Heavenly Clan dan Mighty Dongguo Duo. Sebagai tetua tamu, dia akan mirip dengan anggota klan Qian Feather Monstrous. Berdiri di posisinya, dia secara alami tidak akan mengabaikan pertempuran antara Naga dan Tiger Brothers melawan Dongguo Duo yang perkasa. Dibandingkan dengan Chu Heavenly Clans dan Mighty Dongguo Duo, Qian Feather Monstrous Clans dan kekuatan tambahan mereka bereaksi seolah-olah mereka diberi semangat. Ketidaknyamanan di hati mereka sebelumnya, itu langsung bubar. Karena bahkan Bai Liluo sendiri mengatakannya seperti itu, maka sudah jelas bahwa dia masih akan berdiri di sisi Qian Feather Monstrous Clan. Namun pada saat ketika Dongguo Duo yang perkasa dipenuhi dengan kekhawatiran, dan ketika klan Qian Feather Monstrous dipenuhi dengan kegembiraan, Bai Liluo menambahkan. Namun, ada satu hal yang aku harus membuat semua orang mengerti. Chu Feng ini, dia adalah, ucapnya. Saat Bai Liluo mengucapkan kata-kata itu, dia mengarahkan tangan kecilnya yang berkulit putih itu ke arah Chu Feng. Dengan senyum berseri-seri, dia melanjutkan. Chu Feng adalah adik laki-laki aku, Bai Liluo. Jika ada yang berani membuat musuh dengannya, mereka sama saja membuat aku menjadi musuhnya. Terlepas dari siapapun itu, maka aku, Bai Liluo, pasti tidak akan membiarkan mereka, ufapnya. Apa, adik kecil, seru kerumunan. Kata-kata Bai Liluo datang seperti tepukan guntur yang tiba-tiba. Orang-orang dari Dongguo Duo yang perkasa dan Chu Heavenly Clans benar-benar bingung, sedangkan Qian Feather Monstrous Clan dan kekuatan tambahan mereka mulai menjadi gelisah. Selain itu, yang merasa paling tidak nyaman saat ini tidak lain adalah Chu Hongyi dan dua anteknya. Setelah Bai Liluo mengucapkan kata-kata itu, mereka akhirnya menyadari mengapa dia tiba-tiba menyerang mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari betapa mengerikannya situasi yang mereka hadapi. Sepertinya ada banyak orang yang hadir hari ini, yang memiliki konflik dengan adik laki-lakiku. Sejak aku menemukan masalah ini, aku tidak punya cara untuk berpura-pura tidak melihatnya. Ucap Bai Liluo yang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Burnfield Monstrous Clan. Dia melihat ke klan Burnfield Monstrous dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dan matanya tampak sangat polos. Namun dipandang oleh tatapan polos itu, anggota klan Burnfield Monstrous menjadi sangat gugup dan gelisah. Pada awalnya, mereka hanya berubah pucat pasi. Namun mereka segera mulai berkeringat dingin, dan menggigil dari kepala hingga kaki. Setelah itu, sebenarnya ada orang-orang di antara mereka yang berbalik dan mulai melarikan diri dalam kondisi berlutut. Bas-bas. Tiba-tiba saja, langit dan bumi mulai bergetar hebat. Pada saat berikutnya, klan Burnfield Monstrous yang melarikan diri, mereka semua dihancurkan ke tanah seperti anjing sekarat. Tidak, itu bukan hanya mereka yang melarikan diri Burnfield Monstrous Clansmen. Pada saat itu, semua klan Burnfield Monstrous dihancurkan ke tanah dengan kekuatan yang menindas. Burnfield Monstrous Clan, kalian semua benar-benar berani.
Tidak hanya kalian semua memutuskan untuk membuat musuh dengan adik laki-lakiku, tapi kalian semua bahkan bertindak jauh untuk mencari bantuan dari klan Cianfeder Monstrous. Untungnya, wanita muda ini ada di sini hari ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan benar-benar tidak terpikirkan. Jika aku tidak memberikan kamu semua pelajaran yang tepat, kamu tidak akan tahu orang seperti apa aku ini. Bai Liluo. Melihat situasinya sangat buruk, Fan Ye Ganghao buru-buru berkata, "Nona Liluo, tolong ampuni aku. Kami sama sekali tidak tahu bahwa Chu Feng adalah adikmu." Suaranya juga mulai bergetar, dan bahkan, dia terdengar seperti hampir menangis. Kerumunan mampu memahami reaksi Fan Ye Ganghao. Setelah semua, yang mereka hadapi tidak lain adalah monster seperti Bai Liluo. Yang mengejutkan orang banyak adalah, Bai Liluo hanya mendengus dingin pada kata-kata Fan Ye Ganghao. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan kekuatan bela diri yang tak terbatas dikirim keluar dari lengan bajunya. Dalam sekejap mata, kekuatan bela diri berwarna emas terang dan menyilaukan itu berubah merah. Ular merah tua yang tak terhitung jumlahnya juga mulai terbentuk. Semua ular merah itu terbang ke arah orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan, dan menyelimuti mereka sepenuhnya. Kali ini, ular merah itu tidak hanya mengikat pihak penerima. Setelah mengikat mereka, ular-ular itu mulai merayap di sekitar tubuh mereka. Sisik-sisik tajam ular mulai meluncur melalui tubuh Burnfield Monstrous Clans, itu mereka setelah menusuk ke dalamnya. Sisik-sisik itu merobek daging mereka, dan memotong tulang mereka. Yang paling penting adalah, mulut ular yang dipenuhi taring beracun dari ular itu mulai merobek tubuh Burnfield Monstrous Clans tanpa henti. Menjerit. Pada saat itu, jeritan yang menyedihkan mulai bergema tanpa henti. The Burnfield Monstrous Clans mengalami penderitaan yang tak tertandingi. Nona Liluo, apa yang kamu lakukan? The Burnfield Monstrous Clan adalah kekuatan cabang Cianfeder Monstrous Clan kami. Bagaimana mungkin kamu bisa menyerang mereka? Cepat, hentikan seranganmu. Melihat bahwa Bai Liluo benar-benar menyerang Burnfield Monstrous Clan, King Yu Yunlong berbicara dengan ekspresi kaget. Dia bukan satu-satunya yang terpana dengan tindakan Bai Liluo. Semua orang dari klan Cianfeder Monstrous dan kekuatan tambahan mereka juga benar-benar heran. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada dari mereka yang mengantisipasi, bahwa kartu truf terkuat mereka akan mengubah pandangan membunuhnya ke arah mereka sejak awal. Diam, jika kamu berani mengucapkan kata lain, aku akan membuatmu menderita nasib yang sama seperti mereka. Balas Bai Liluo yang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah King Yu Yunlong. Mata awalnya yang indah itu dipenuhi dengan kedinginan, dan itu sama sekali bukan mata manusia. Melihat tatapan Bai Liluo saat ini, bahkan seseorang yang sekuat King Yu Yunlong mulai gemetar ketakutan. Dia dengan paksa menelan kata-kata yang dia rencanakan untuk dikatakan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Karena bagaimanapun, Bai Liluo bukan orang biasa. Tapi sebaliknya, dia adalah orang gila. Jika dia berani mengatakan hal lain, dia mungkin benar-benar akan menyerangnya. Selama periode waktu itu, ular merah terua terbentuk dari lengan Bai Liluo berulang kali. Semua ular yang terbentuk segera terbang menuju orang-orang dari Burnfield Monstrous Clans. Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas menyaksikan Burnfield Monstrous Clans tertutup rapat, dan diselimuti oleh ular merah tua itu. Bahkan 1 inci dari kulit mereka tidak bisa terlihat. Meskipun klan Burnfield Monstrous Clan tidak lagi terlihat, tapi kerumunan mendengar teriakan menyedihkan mereka. Jeritan itu menyebabkan semua orang yang hadir merasa sangat tidak nyaman, dan bahkan Chu Feng tidak terkecuali. Melalui Heavenly Eyes-nya, Chu Feng dapat melihat kehancuran yang disebabkan oleh ular-ular Crimson itu. Ular merah tua itu sudah jelas tidak membawa mereka siksaan fisik sederhana. Alih-alih menyerang fisik, tapi sebenarnya mereka menghancurkan jiwa-jiwa klan Burnfield Monstrous Clans. Itu adalah penyiksaan jiwa seseorang. Saat ular merah melanjutkan dengan siksaan mereka, jeritan klan Burnfield Monstrous Clan yang keras dan melolong mulai berangsur-angsur melemah. Orang-orang yang hadir juga tahu, bahwa klan Burnfield Monstrous Clan tidak lagi mampu menahan siksaan. Wush! Akhirnya, Bai Liluo melambaikan lengan bajunya, dan ular merah tua yang menyelimuti klan Burnfield Monstrous semuanya mulai bubar. Namun pada saat itu, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya juga berubah. Teror yang tidak bisa disembunyikan memenuhi wajah mereka.
Semua orang dari Burnfield Monstrous Clan, termasuk Fan Ye Ganghao, semuanya telah dimutilasi sepenuhnya tanpa bisa dikenali. Mereka hampir tidak memiliki daging yang tersisa di tubuh mereka. Mereka menyerupai kerangka dengan sisa daging, dan mereka menggigil sambil meringkuk di tanah. Mereka tidak lagi menyerupai klan dari klan raksasa yang kuat. Tapi sebaliknya, mereka seperti sekelompok orang di ambang kematian setelah disiksa. Tepat pada saat itu, suara Bai Liluo terdengar. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Di dalam alam kultivasi martial Ancestor, aku tidak peduli siapa kamu, jika ada yang berani membuat musuh kepada laki-laki aku, mereka akan menderita akibatnya seperti klan Burnfield Monstrous hari ini, ancamnya. Meskipun suaranya masih seperti anak kecil, tapi semua orang tegang setelah mendengar kata-kata itu. Alasan untuk itu adalah, karena suara itu sama sekali bukan suara anak-anak sama sekali. Namun sebaliknya, itu adalah suara iblis. Seperti masalah yang terjadi, semua orang menyadari bahwa Bai Liluo sama sekali tidak melakukan perjalanan ke sana untuk membantu klan Cianfeder Monstrous. Namun sebaliknya, dia ada di sana untuk membantu Chu Feng. Klan Cianfeder Monstrous telah ditipu olehnya. Dia tidak pernah menempatkan mereka di matanya sepanjang waktu. Dragon dan Tiger Brothers juga menyadari bahwa mereka telah ditipu sejak awal. Awalnya, mereka berpikir bahwa Bai Liluo memerintahkan mereka untuk memanggil kekuatan tambahan mereka untuk datang, sehingga mereka bisa menggunakan kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka tidak pernah berharap bahwa, pada akhirnya mereka akan menunjukkan kekuatan Chu Feng sebagai gantinya. Mengingat semua hal yang dilakukan Bai Liluo, naga dan macan bersaudara mulai mengertakkan gigi dengan marah. Selain itu, meskipun mereka merasa sangat marah, tapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Karena bagaimanapun, mereka tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Bai Liluo sama sekali. Bahkan pada saat itu, bahkan keselamatan mereka sendiri dalam bahaya. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tidak akan berani mengatakan apa-apa. Aku sudah selesai mengatakan semua yang perlu aku katakan. Kalian semua, enyahlah dari sini. Tiba-tiba saja Bai Liluo melambaikan tangannya. Klan Cianfeder Monstrous dan kekuatan tambahan mereka sudah takut setengah mati oleh Bai Liluo. Begitu Bai Liluo mengucapkan kata-kata itu, orang-orang itu bereaksi seolah-olah mereka telah menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari sarang harimau. Tanpa ragu sedikit pun, mereka segera melarikan diri. Selain itu, mereka menyadari bahwa sejak saat itu, mereka dapat membuat musuh keluar dari siapapun di wilayah timur alam kultivasi martial Ancestor. Namun mereka benar-benar tidak bisa membuat musuh dengan Chu Klan Surgawi. Adapun alasan mengapa, itu karena monster Bai Liluo berdiri di belakang Chu Feng. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Apa yang terjadi pada Burnfield Monstrous Clan pada hari itu, ini menjadi contoh terbaik untuk siapapun. Dalam sekejap, semua kekuatan yang berkumpul di luar Chu Heavenly Clan segera pergi. Terlepas dari Dongguo Duo yang perkasa, hanya Bai Liluo dan Chu Hongyi dan dua anteknya yang berada di luar kota. Tidak, klan Burnfield Monstrous juga ada di sana. Namun, klan Burnfield Monstrous telah kehilangan pikiran mereka. Mereka telah disiksa secara paksa sampai gila oleh Bai Liluo. Untuk orang-orang yang tidak tahu malu dan tidak berguna seperti kalian bertiga, wanita muda ini benar-benar ingin mengajarkan kamu semua pelajaran dengan benar. Ucap Bai Liluo sambil mengalihkan pandangannya ke arah Chu Hongyi dan dua anteknya. Lady Liluo, tolong ampuni kami, tolong ampuni kami. Mat Chu Hongyi dan kedua anteknya mengalir dengan air mata. Celana salah satu dari mereka bahkan menjadi basah, dan dia benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Untuk menyaksikan secara pribadi klan Burnfield Monstrous disiksa sampai gila oleh Bai Liluo, bagaimana mungkin Chu Hongyi dan dua anteknya tidak takut? Namun terlepas dari apakah kamu semua mau mengakuinya atau tidak, kamu masih anggota klan Surgawi Chu. Dengan demikian, lebih baik bagi adik kecil Chu Feng untuk menjadi orang yang menentukan hidup dan mati kamu. Setelah Bai Liluo mengatakan kata-kata itu, ular merah yang mengikat Chu Hongyi dan dua anteknya menghilang. Namun mereka bertiga tidak bebas begitu saja. Tapi sebaliknya, mereka mulai melayang di udara tanpa terkendali, dan mereka melayang ke arah Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng segera menghapus formasi defensif besarnya. Kemudian, Chu Feng menembakkan telapak tangannya dengan eksplosif.
Ketiga pria itu berteriak pada saat yang sama ketika mereka dihancurkan. Seperti anjing yang sekarat, mereka jatuh ke tanah. Setelah jatuh, mereka mulai berguling-guling berulang kali. Mereka bertiga terluka oleh Chu Feng. Hanya saja, itu hanya cedera kecil. Berhadapan dengan ketiga pengkhianat itu, Chu Feng tidak berusaha membunuh mereka. Apa yang telah kalian bertiga lakukan, itu adalah keputusan kalian sendiri. Meskipun aku benar-benar ingin menghukum kalian semua, tapi aku merasa bahwa lebih baik orang tuamu saja yang akan menjadi orang yang menghukum kamu. Maka mulai hari ini, kalian bertiga bukan lagi anggota klan surgawi Chu kami. Enyahlah, ucap Chu Feng sambil melambaikan tangannya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Chu Hongyi dan dua anteknya segera berbalik dan mulai melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke cakrawala yang jauh. Adik kecil Chu Feng, kenapa kamu membiarkan mereka pergi begitu saja? Tanya seseorang. Pada saat itu, banyak orang dari Chu Heavenly Clan terbang ke tembok kota, dan mendarat di samping Chu Feng. Mereka semua bingung, mengapa Chu Feng membiarkan Chu Hongyi dan dua anteknya pergi. Chu Feng tidak menjawab pertanyaan orang banyak. Namun dia tahu betul, bahwa tidak mungkin untuk membunuh Chu Hongyi dan dua anteknya di alam kultivasi martial ancestor ini. Paling-paling, dia hanya bisa menyiksa mereka sampai menjadi gila. Chu Feng merasa bahwa menyiksa mereka sampai gila, itu akan membuat siksaan mereka terlalu mudah. Chu Feng ingin mereka hidup sampai hari mereka meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur. Pada saat itu, mereka akan diremehkan oleh klan mereka. Bagi mereka, itu akan menjadi hukuman yang sebenarnya. Wah, apa yang terjadi denganmu? Sebelumnya, kamu jelas dipenuhi dengan niat membunuh. Mengapa kamu memutuskan untuk membiarkan mereka bertiga pergi? Tepat pada saat itu, Bai Liluo berjalan ke arah Chu Feng dengan langkah nakal. Melihat Bai Liluo yang masuk, semua anggota Chu Klan Surgawi tanpa sadar pindah ke belakang Chu Feng. Meskipun mereka tahu bahwa Bai Liluo telah membantu mereka, tapi mereka masih tidak dapat menyembunyikan rasa takut yang mereka miliki terhadapnya. Nona Liluo, kami benar-benar tidak pernah berharap kamu memiliki hubungan yang luar biasa dengan saudara Chu Feng. Setelah Bai Liluo mendekati Chu Feng, Dongguo Duo yang perkasa segera pergi untuk menyambutnya dengan senyum berseri-seri di wajah mereka. Seperti klan Qian Feather Monstrous, klan surgawi Dongguo juga ingin menarik Bai Liluo. Monster seperti Bai Liluo adalah seseorang yang ingin diikat oleh ketiga kekuatan terkuat wilayah timur. Alasan untuk itu adalah, karena siapapun yang berhasil mengikat Bai Liluo ke pihak mereka, itu sama dengan mendominasi seluruh wilayah timur. Meskipun Mighty Dongguo Duo juga sangat bingung tentang bagaimana Chu Feng berhasil berkenalan dengan Bai Liluo, namun tetap saja mereka berdiri di pihak yang sama pada saat itu. Dengan demikian, ini bisa dianggap sebagai peluang besar untuk berteman dengan Bai Liluo. Namun Bai Liluo benar-benar mengabaikan Mighty Dongguo Duo yang penuh senyum itu. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka, dan langsung berjalan ke arah Chu Feng. Ini menempatkan Dongguo Duo yang perkasa dalam situasi yang sangat canggung. Tidak peduli apa, mereka adalah individu terkenal di wilayah timur. Namun bahkan jika mereka ditempatkan dalam situasi yang canggung, apa yang bisa mereka lakukan? Pada akhirnya, mereka hanya bisa tersenyum canggung, dan takut untuk mengatakan apapun. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang telah menempatkan mereka dalam situasi yang canggung adalah Bai Liluo. Pada saat itu, tubuh Bai Liluo bergeser, dan dia dengan cepat turun dari langit. Dia mendarat di tembok kota di depan Chu Feng. Gadis kecil, kamu benar-benar orang yang tidak mengungkapkan kekuatanmu. Aku benar-benar tidak pernah berharap kamu sekuat ini. Semuanya ini berkatmu, kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng dapat melindungi Chu Heavenly Clans dengan formasi defensif yang tidak terlihat itu, bahkan jika Bai Liluo tidak muncul, maka keterlibatan Bai Liluo menciptakan efek jera. Dengan demikian, Chu Feng secara alami harus berterima kasih padanya. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Kakak perempuan datang untuk menemui kamu hari ini, karena aku memiliki sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apakah kamu bebas untuk berbicara denganku secara pribadi? Bai Liluo berkata kepada Chu Feng. Berbicara denganku, seru Chu Feng. Dan, wush. Tepat setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia merasakan sekelilingnya menjadi kabur. Angin kencang menyapu dia berulang kali. Ketika Chu Feng berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya,
ia menemukan bahwa ia sudah jauh dari kota utama Chu Heavenly Clan, dan telah mendarat di puncak gunung. Selain itu, Bai Liluo berdiri di depannya. Chu Feng menatap gadis kecil itu, dan matanya berkedip karena kaget. Chu Feng tidak dapat melihat melalui kekuatan gadis kecil itu. Namun Chu Feng menduga, bahwa gadis kecil itu pasti lebih kuat dari peringkat 2 martial immortal. Saat itu, ketika Chu Feng diselamatkan di gua, dia berpikir bahwa dia telah diselamatkan karena dukungan gadis kecil itu telah tiba. Baru sekaranglah Chu Feng menyadari, bahwa dukungan gadis kecil ini sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kakak perempuan tidak suka berbelit-belit. Dengan demikian, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Aku punya satu hal yang ingin kuhubungi dengan bantuanmu. Jika kita ingin berhasil, aku dapat membuat kemajuan dengan kultivasiku. Tentu saja, kakak perempuan tidak akan memintamu untuk membantuku secara gratis. Karena tempat itu adalah tanah ajaib, jika kamu menemaniku ke sana, sementara aku tidak berani menjamin bahwa kultivasi kamu akan meningkat, tapi itu pasti akan sangat menguntungkan teknik formasi spiritual kamu. Kamu juga pasti sudah tahu, bahwa penggunaan teknik formasi seseorang di alam kultivasi martial ancestor ini sama sekali tidak kalah dengan kultivasi seseorang. Faktanya, teknik formasi seseorang akan lebih berguna daripada kultivasi seseorang, kata Bai Liluo kepada Chu Feng. Tempat macam apa itu? Berapa lama kita akan pergi? Tanya Chu Feng. Aku masih belum bisa memberitahumu tentang tempat itu. Dan aku juga tidak pasti berapa lama kita akan pergi. Kamu hanya perlu memberitahu aku, apakah kamu akan menemani aku ke sana atau tidak. Ucap Bai Liluo sambil menggembungkan pipinya. Itu sangat lucu, namun sikapnya sangat keras. Menghadapi Bai Liluo seperti itu, Chu Feng tertawa kecil. Lalu setelah itu dia berkata, "Aku akan pergi," jawabnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.